Allah membawa pulang bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, untuk memenuhi janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk menjadikan keturunan mereka jadi bangsa yang besar di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan untuk menjadi milik pusaka keturunan Abraham, Ishak dan Yakub atau Israel. Kejadian 28, 13-14. Ketika Yakub melarikan diri dari Esau kakaknya, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Israel diperbudak oleh Mesir selama 430 tahun lamanya. Setelah 430 tahun lamanya, lalu Allah memilih Musa dan Harun untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa Israel keluar dari Mesir, bukan karena perang atau karena perjuangan bangsa Israel. Alkitab mencatat mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan melalui Musa, membuat Firaun dan rakyatnya ketakutan dan mengusir bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mujizat terbesar yang dibuat oleh Allah sebagai puncak penentu Firaun menyerah, adalah ketika semua anak sulung dan ternak sulung di Mesir mati. Dan ketakutan bangsa Mesir, membawa berkah buat bangsa Israel. Mereka tidak hanya diizinkan untuk keluar dari Mesir, tetapi mereka juga boleh minta apa saja kepada rakyat Mesir untuk dibawa pulang, sehingga Alkitab mencatat bahwa rombongan itu adalah rombongan yang sangat besar, dengan sekumpulan ternak kambing, domba dan keledai yang diberikan oleh orang-orang Mesir untuk dibawa pulang. Bangsa Israel merdeka lewat tangan perkasa Allah yang nyata. Bukan hanya itu, Allah membimbing mereka dengan tiang awan di siang hari agar mereka tidak kepanasan, dan tiang api di malam hari, agar mereka tidak kedinginan. Allah sekali lagi menolong mereka ketika Firaun mengejar kembali. Allah membuat laut Teberau terbelah dan bangsa Israel berjalan di tengah laut yang kering, dan Allah menumpas tentara Firaun yang mengejar di tengah lautan Teberau. Allah menyediakan makanan siap saji berupa mana yang tinggal dipungut, dan sewaktu-waktu burung puyuh sebagai lauknya. Lalu dengan semua fasilitas dan kebaikan Allah bagi bangsa Israel, apakah bangsa Israel menjadi bangsa yang taat dan bersyukur? Berikut kami paparkan fakta Israel adalah bangsa yang benar-benar bangsa pandir dan bebal. 1. Di Mara. Pertama kali Alkitab mencatat Israel bersungut-sungut ketika mereka berjalan selama 3 hari lamanya sejak menyeberang di Laut Teberau. Mereka sampai di suatu tempat bernama Mara, dan mereka tidak dapat minum air di tempat itu, karena semuanya pahit. Lalu bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, lalu atas perintah dari Tuhan, Musa mengubah air yang pahit itu menjadi manis. Itulah pemberontakan pertama Israel kepada Tuhan sejak mereka keluar dari Mesir. 2. Di Padang Gurun Sin. Setelah melalui perjalanan selama 15 hari, sampai mereka di Padang Gurun Sin. Di sini bangsa Israel bersungut-sungut karena tidak menemukan air untuk minum. Jemaah Israel bahkan berkeluh kesah. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Keluaran 16 ayat 3. 3. Di Masa dan Meriba. Di Rafidim jemaah Israel tidak menemukan air, dan mulai menyalahkan Musa dan Harun. Keluaran 17 ayat 3. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir, untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Allah menyuruh Musa memukulkan tongkatnya ke gunung batu, dan Tuhan mengeluarkan air untuk memenuhi permintaan bangsa itu. 4. Di Padang Gurun Sinai di bawah kaki Gunung Horeb. Disinilah dosa terbesar yang dilakukan oleh bangsa Israel, membuat patung lembu dan memberontak terhadap Musa dan Allah. Keluaran 32 ayat 9 dan 10. Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." 5. Di Tabera. Bilangan 11 ayat 1. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat." Fakta ke-6,
Pemberontakan Harun dan Miriam. Harun dan saudaranya Miriam juga tercatat pernah memberontak melawan Musa. Bilangan 12 ayat 2. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Disinilah Allah menghukum Miriam dengan penyakit kusta, 7 hari lamanya. 7 di padang gurun Paran. Musa menyuruh pengintai untuk menyelidiki bangsa yang akan mereka lewati. Para pengintai itu menceritakan bahwa bangsa yang akan mereka taklukkan terlalu kuat dan tidak mungkin bisa dikalahkan, dan membuat bangsa Israel ketakutan dan bersungut-sungut di hadapan Allah. Bilangan 14 ayat 2-4. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir, atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Ayat 11 dan 12. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka? Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Setelah Musa dan Harun berdoa mohon ampunan Tuhan, lalu Allah berfirman, "Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya." Itulah sebabnya Allah membawa bangsa Israel berkeliling selama 40 tahun lamanya agar semua orang Israel dewasa yang berangkat dari Mesir, dan telah melihat mujizat Allah di Mesir mati di padang gurun, dan tidak memasuki tanah yang telah dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Fakta Kilepen, Pimparuntaken Korah. Bilangan 16 ayat 1-3. Korah bin Yizhar bin Kehat bin Lewi, beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah Tuhan?" Tuhan menjadi murka, bumi terbelah dan menelan Korah dan semua orang Israel yang mengikuti dia. Itulah sebahagian dari bukti ketidaktaatan Israel. Sekalipun mereka berkali-kali melihat mujizat Allah, membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, membuat laut Tebrau terbelah agar mereka dapat menyeberang, menurunkan mana dan burung puyuh sebagai makanan, melindungi mereka dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari, namun bangsa itu tetap bersungut-sungut, meragukan kepemimpinan Musa bahkan Allah. Berkali-kali Allah murka, namun atas doa dan permohonan Musa dan Harun, Allah masih mengampuni mereka, sehingga bisa sampai di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Bagaimana? Tanggapan sobat semua. Sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan, pantaskah Israel diampuni sekalipun berkali-kali menampakkan pemberontakannya kepada Allah? Tuliskan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa dukung channel ini agar kami dapat terus hadir dengan cerita-cerita Alkitab yang lain, yang jarang Anda ketahui.